Baik pemirsa, Zi, Ya. jadi memang menarik kalau misal kita membahas tentang Raudah ini ya. Waktu itu pergi umroh ya sama sahabat-sahabat ya. Jadi waktu itu memang dijelaskan Raudah itu terletak di antara mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW sampai makamnya gitu. Di situ disebut taman surga. Dan kalau kita beribadah di situ, kalau kita sholat di situ katanya luar biasa sekali. Kalau doanya itu insya Allah diijabah sama Allah. Amin. Iya, jadi sebenarnya manfaatnya, keutamaannya memang banyak sekali sebenarnya ya. Kalau Zia waktu itu pengalaman gimana? Karena waktu itu kalau misal perempuan kan langsung ditutup, ada hijabnya gitu. Iya benar. Iya, pokoknya ditutup kan dipisahkan gitu ya. Benar. Dan aku pengen tahu banget ya ada keajaiban apa aja nih dari Raudah ini. Dari Raudah ya. Langsung kita lihat aja keajaiban Raudah. Ini nih. Keajaiban Raudah atau Taman Surga. Pemirsa, tidak dapat kita pungkiri, di dunia yang semakin dewasa ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah keindahan dari masing-masing negara. Setiap tahun pasti selalu ada yang dibenahi keindahannya. Misalnya adalah sebuah taman. Ya, keindahan dari taman-taman ini memang cukup memukau mata kita. Bahkan ada pula yang sampai membuat kita betah untuk berlama-lama di sana. Di setiap negara hampir memiliki keindahan tamannya masing-masing. Tetapi ada beberapa taman yang bagus dan indah. Di antaranya ialah Dubai. Ya, di Dubai ini memang memiliki sebuah taman yang sangat indah bernama Dubai Miracle Garden. Taman ini pun telah ditetapkan oleh Guinness World Record sebagai taman bunga terpanjang. Dan uniknya, taman bunga ini dibangun di atas lahan yang kering dan tandus, namun dapat tumbuh sekitar 45 juta bunga dari berbagai jenis dan bentuk yang berbeda. Setelah dari Dubai, kita beralih ke Inggris. Di Inggris juga mempunyai sebuah taman yang tidak kalah indahnya dengan Dubai. Ya, di Inggris ini memiliki taman bunga yang usianya sudah mencapai lebih dari 250 tahun. Tidak hanya itu, taman bunga Kew ini juga memiliki koleksi lebih dari 30.000 jenis tanaman yang tersebar di seluruh tanah yang luasnya hingga ratusan hektar. Dan yang terakhir adalah keindahan taman di negeri Belanda. Di negeri ini terdapat perkebunan bunga yang bernama Keukenhof, dan seringkali taman ini disebut sebagai The Garden of Europe. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali bunga tulip, daffodil, hyacinth, serta bunga-bunga lainnya, di mana ketika bunga-bunga tersebut bermekaran, akan berwarna-warni seperti pelangi. Selain disebut negara kincir angin, Belanda juga memiliki julukan negeri bunga tulip, karena hamparan bunga tulipnya yang beragam dan mempesona. Pemirsa beriman, jika pembahasan itu tadi mengenai taman-taman indah yang terlihat jelas dan nyata di dunia, lantas bagaimanakah dengan taman surga? Adakah taman surga yang nyata? Berikut pemaparannya oleh tim berita Islami masa kini. Taman surga. Seringkali kita berpikir bahwa taman surga itu letaknya jauh dan kita tidak akan bisa melihatnya. Akan tetapi, ternyata taman surga itu ada, namun hanya saja berbeda dengan taman-taman yang lain. Ya, taman surga ini memiliki nama awalnya yaitu Raudah, di mana Raudah itu merupakan suatu tempat di Masjid Nabawi yang terletak di antara mimbar Rasulullah SAW dengan kamar atau rumah beliau. Tempat yang sangat mulia itu merupakan tempat Rasulullah SAW beribadah, memimpin sholat, menerima wahyu, kemudian para sahabat pun tentu sering beribadah di tempat tersebut. Lalu, jika itu adalah tempat yang terletak di dalam Masjid Nabawi, bagaimana bisa tempat tersebut dinamakan Taman Surga? Dahulu Raudah dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu taman, dan taman yang dimaksud adalah Taman Nabi, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda akan hal ini. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, taman surga di sini bukan berarti sesuai dengan desku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, taman surga di sini bukan berarti sesuai dengan deskripsi surga di dalam Al-Quran. Tetapi taman surga ini merupakan taman yang mulia,
di mana jika kita beribadah di dalamnya akan menghadirkan rasa khusyuk yang mendalam di hati kita, sebagaimana layaknya taman yang selalu memberi rasa tenang dan segar. Oleh karena itulah Raudah disebut sebagai taman surga, karena kita akan mendapati ketenangan di dalamnya. Wallahu alam bishawab. Keistimewaan dari Raudah. Keistimewaan yang pertama yaitu dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, karena tempat ini menyerupai taman di mana akan menimbulkan rasa bahagia dan kenyamanan tersendiri bagi para jamaahnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa ungkapan salah satu taman surga dalam hadis maksudnya adalah bagaikan salah satu taman surga yang dapat mendatangkan dalam hal rahmat serta teraihnya kebahagiaan. Keistimewaannya yang kedua adalah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita beribadah di Raudah atau taman surga tersebut, maka dapat mengantarkan kita ke surga, sebagaimana keistimewaan tersebut telah diungkapkan oleh Imam Ahmad. Raudah akan menjadi salah satu taman di surga, merupakan keistimewaannya yang terakhir. Ya, karena tempat itu sendiri terdapat di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW, di mana ketika di akhirat nanti akan menjadi salah satu taman surga. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi menyebutkan dua kemungkinan dari makna taman surga. Pertama yaitu, mungkin tempat tersebut secara fisik akan dipindahkan ke surga. Atau yang kedua, jika ibadah di dalamnya akan mengantarkan kita ke surga. Pemirsa beriman, ternyata taman-taman yang indah tidak hanya berguna untuk memanjakan mata kita saja, tapi taman juga harus bisa memanjakan hati kita, supaya kita bisa tetap terus dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taman surga inilah yang dapat memberikan rasa nyaman dan tenang jika kita memanjatkan doa dan beribadah di dalamnya. Ya, walaupun memang belum ada dalil yang menunjukkan bahwa Raudah merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, tetapi tetap diperbolehkan untuk berdoa dan sholat di tempat tersebut. Dan semoga dengan adanya informasi ini dapat membuat wawasan kita mengenai Raudah atau taman surga menjadi lebih dalam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah pemirsa, Wisnu, jadi ternyata Raudah ini letaknya ada di Masjid Nabawi dan Masjid ini Nabawi adalah tempat Rasulullah beribadah. Benar sekali, memang tepatnya adalah antara mimbar dengan kamarnya Rasulullah SAW. Nah di situ memang banyak sekali keutamaan ya, banyak sekali waktu aku mau sholat di sana ya, itu kita harus ngantri panjang sekali agar bisa sampai untuk masuk ke Raudah, karena penuh sesak sekali ya Zi. Selain itu juga memang tadi dikatakan kalau misal kita sholat di Raudah itu ada beberapa keutamaannya. Kita bisa menemukan yang namanya ketenangan, kekhusyukan yang begitu luar biasa. Dan juga tadi dijelaskan di berita Islami masa kini bahwa Imam Nawawi menjelaskan memaknanya dari beberapa hal, yaitu salah satunya adalah tentang kalau misal kita sholat di Raudah itu adalah insya Allah akan mengantarkan kita ke taman surga nanti. Insya Allah. Amin, insya Allah. Dan yang pasti doa-doa kita diijabah sama Allah ya kalau berdoa di sana. Amin, mudah-mudahan ya. Dan selalu kita berdoa agar kita bisa dibawa lagi ke sana nih. Amin, insya Allah udah rindu banget pengen ke sana. Oke, setelah ini masih ada yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.